Oke, selamat datang penonton sekalian. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang tugas akhir. Kami dari kelompok 1 dan kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya, Ahmad Deni Atmaja Saputra. Yang kedua ada Sarah Susriani. Dan yang ketiga ada Eligia Darajawansu. Dan yang terakhir ada Adam Aditya. Nah, kali ini kita akan mempresentasikan tentang program sederhana C++ gunting kertas batu. Oke, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Eligia. Silakan. Alasan dan tujuan dibuatnya proyek. Proyek ini dibuat dengan tujuan menginvestasikan permainan sederhana, batu, kertas, gunting, menggunakan bahasa programan C++. Beberapa alasan dan tujuan dibuat proyek ini mungkin termasuk: satu, pembelajaran program. Proyek ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memahami konsep bahasa programan dalam bahasa C++, seperti struktur, kontrol, string, dan fungsi-fungsi dasar. Yang kedua, peningkatan keterampilan algoritma, interpretasi logika permainan, pemilihan acak komputer, dan penentuan pemenang melibatkan penggunaan algoritma sederhana yang dapat meningkatkan pemahaman tentang algoritma dasar. Yang ketiga, interaksi pengguna. Melibatkan pengguna dalam mengambil keputusan dengan menerima input, menampilkan hasil, dan melacak skor merupakan aspek lain dari proyek ini yang dapat membantu dalam pemahaman konsep interaksi pengguna. Dan yang keempat, optimalisasi kode. Proyek ini juga memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan struktur kode. Hal ini penting untuk pengembangan perangkat lunak yang efisien dan mudah dimengerti. Terus yang kelima, penerapan konsep OOP. Walaupun proyek ini sederhana, tetapi struktur dasar program menggunakan konsep struktur data dan objek sederhana yang dapat membantu dalam memahami dasar-dasar programan berorientasi objek atau OOP. Dan yang terakhir, hiburan dan kreativitas. Membuat permainan sederhana seperti ini juga dapat menjadi cara yang menyenangkan dan kreatif untuk menggabungkan aspek-aspek programan dengan hiburan. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh Sarah untuk dasar teori. Silakan, Sarah. Oke, terima kasih Kak Deni. Dasar teori, terdapat beberapa dasar teori yang diimplementasikan dalam proyek ini. Berikut adalah beberapa konsep dasar yang mungkin terkait. Input dan output, dasar teori tentang bagaimana menerima input dari pengguna, nama dan pilihan permainan, dan menampilkan output hasil permainan skor, diimplementasikan melalui fungsi getLine, chain, variable, dan cout. Perulangan while, konsep perulangan digunakan untuk membuat iterasi tak terbatas hingga kondisi tertentu terpenuhi. Dalam proyek ini, perulangan while true digunakan untuk membuat lingkaran permainan yang terus berjalan hingga pengguna memilih untuk keluar. Struktur data struct. Penggunaan struktur data struct untuk menyimpan skor permainan adalah konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek. Struktur skor digunakan untuk mengorganisir dan menyimpan informasi skor. Lalu logika pemilihan if-else. Logika dasar pemilihan digunakan untuk membandingkan pilihan pengguna dan komputer serta menentukan pemenang atau seri. Ini diimplementasikan melalui kondisi if-else untuk memutuskan hasil permainan. Lalu ada acak, range. Konsep dasar acak digunakan untuk memilih pilihan komputer secara acak. Fungsi range dan operator modulo digunakan untuk menghasilkan nilai acak yang sesuai dengan pilihan batu, kertas, atau gunting. String manipulation, penggunaan string untuk menyimpan dan memanipulasi pilihan pengguna dan komputer. Fungsi getLine, chain, variable digunakan untuk membaca seluruh baris input pengguna. Fungsi dan modularitas, meskipun dalam proyek ini fungsionalitas utama ditempatkan di dalam fungsi main,
Konsep dasar pemrograman modular diterapkan memungkinkan kode terorganisir dengan baik. Oke, nah berikutnya tentang hasil akhirnya. Oke, nah proyek ini diciptakan itu untuk menghasilkan aplikasi permainan yang interaktif yang melibatkan pengguna dalam memilih satu dari 3 opsi. Yang pertama ada apa? Batu, kertas, gunting. Nah, komputer juga membuat pilihan secara acak dan hasil permainan ditentukan berdasarkan aturan sederhana permainan tersebut. Nah, proyek ini tidak hanya berfungsi sebagai tugas akhir, namun untuk memahami konsep C++, tetapi juga sebagai contoh sederhana dan hiburan. Oke, kita akan lihat bagaimana kodenya. Oke, nah di sini ada kodenya teman-teman, yang seperti udah dijelaskan oleh teman-teman kita. Nah, di sini pertama ada input dan output, string, lalu untuk standar library dan ctime. Nah, pertama itu kita menggunakan namespace std itu untuk standar, jadi kita tidak perlu mengulangnya berkali-kali ketika cout maupun in. Lalu berikutnya ada struktur untuk skornya. Nah, struktur skor kita menyimpan apa aja? Yang pertama ada kita sebagai user skornya, yang kedua ada komputer, skor komputer, dan yang terakhir ada kita udah bermain berapa ronde nih. Nah, yang berikutnya fungsi main atau fungsi utamanya itu pertama kita akan menyimpan nama kita dulu, lalu kita akan menyimpan pilihan, lalu kita akan menyimpan pilihan komputer. Dan berikutnya ada random number ya. Nah, kita juga menyimpan skornya. Di sini kita panggilnya game score. Nah, lalu kita akan keluarkan perintah siapa nama Anda, lalu setelahnya nama akan diinputkan, setelah itu nama akan dicetak ke dalam layar, halo, nama kita. Lalu selama permainan masih terus berlanjut, di mana pemain tidak memilih keluar, maka permainan akan terus berlanjut looping sampai pemain memilih keluar. Nah, sebelum itu ada masukkan pilihan Anda. Nah, di sini pilihannya hanya bisa batu, kertas, gunting, seperti permainan batu, kertas, gunting pada umumnya yang konvensional. Nah, setelah itu kita akan ambil dari inputan, lalu kita masukkan ke pilihan kita. Setelah itu, maka selanjutnya adalah kita buat pilihan komputer dengan menggunakan fungsi ran untuk random number. Nah, ketika random number-nya itu 0, maka pilihannya komputer akan memilih batu, lalu ketika random number-nya itu 1 akan menjadi kertas, selainnya akan menjadi gunting. Nah, setelah itu komputer akan memilih sebagai pilihan yang udah dipilih ya. Ini disimpan dalam komputer choice. Setelahnya kita cek kalau misal ternyata pilihan kita dan pilihan komputer itu sama ya, sama, maka akan seri hasilnya. Ini seri. Nah, kalau misalnya pilihan kita itu batu, lalu pilihan komputer itu gunting, maka yang menang kita, lalu pilihan kita kertas, komputer batu, maka kita yang menang lagi. Pilihan kita gunting dan komputer kertas, maka yang menang kita lagi. Ini untuk menentukan kita adalah pemenang. Nah, kalau kita menang, maka akan dikeluarkan Anda menang, lalu game score akan dipanggil, lalu kita masukkan user score kita ya. Jadi bertambah 1 plus plus. Nah, selainnya berarti kalau ini tidak seri, terus kita tidak menang, maka pilihan terakhir pasti komputer yang menang. Nah, kalau komputer menang, kita panggil game score-nya, lalu tambahkan komputer score plus 1. Nah, kalau udah, berarti round-nya bertambah nih. Udah 1 ronde. Jadi game score round played-nya bertambah 1 lagi. Nah, kalau udah, keluarkan skor saat ini, nama kita siapa, berdasarkan yang udah kita inputkan, lalu skor kita berapa, berdasarkan strukturnya, lalu komputer juga berapa, terus round player berapa. Dan ini akan berulang terus sampai nanti si user pilih quit. Oke, bagaimana bentuknya? Kita coba demonstrasikan aja. Di sini kita klik run ya. Kita klik run.
Oke, siapa nama Anda? Saya coba ditulis di sini, Ahmad. Oke. Pilihannya cuma 3. Batu, kertas, gunting, dan tentunya kuit untuk keluar. Saya pilih batu. Coba batu. Kita lihat, wah seri. Ternyata saya sama komputer pilihannya sama. Coba kita pilih lagi batu lagi. Wah, komputer memilih gunting. Saya menang. Karena saya batu, komputer gunting. Saya pasti menang. Lalu saya coba pilih gunting. Wah, seri lagi. Ternyata komputer milih gunting. Ini seri. Sekarang skornya 1, komputer 0. Udah bermain 3 kali. Nah, saya merasa saya udah menang dan saya klik dan saya pilih quit untuk keluar. Maka akan keluar, terima kasih sudah bermain Ahmad, selamat tinggal. Skor akhir Ahmadnya 1, komputernya 0, putaran permainan udah 3 kali. Jadi kita udah 3 kali bermain dengan potensi seri 2 kali dan menang 1 kali. Dan komputer kalah. Oke, jadi seperti itu untuk aplikasi kita, sangat sederhana, tapi juga menarik. Nah, teman-teman bisa explore lagi, nanti bisa gunain aja code-nya, akan kita share di kolom komentar. Nanti teman-teman bisa explore kira-kira bisa apa lagi nih game C++ kita. Oke. Sepertinya sampai di sini tentang presentasi kita tentang program akhir C++ tentang gunting kertas batu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada saran dan kritik silakan jangan lupa tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.